Nah, mungkin salah satu yang perlu saya ulang dan saya sampaikan adalah bahwa aturan agama Islam itu, ini pendapat pribadi saya dan saya tanggung jawab, Bapak bisa verifikasi, itu adalah aturan yang menurut saya sangat menyenangkan dan gampang dilakukan. Aturan yang diajarkan Nabi kepada kita itu bisa dilakukan di Saudi yang kering, bisa di Indonesia 15 abad yang lalu sampai sekarang masih relevan. Saya kasih pembanding makan tadi, Pak, ya. Kalau kita kemudian makan ada sendok dan seterusnya, lalu cara penyajian juga ada caranya, Pak, ternyata ya. Menyajikan tuh kalau nggak salah lewat kanan apa ya, belakang kanan atau apa gitu. Tapi dalam Islam lebih simpel dan kayaknya nggak sulit. Apa kata Nabi? Kalau kamu makan sambillah, baca bismillah. Lebih gampang, Pak, karena kita nggak pernah ketinggalan mulut. Nggak mungkin kita mau makan ke warteg mulutnya ketinggalan, nggak bisa. Tapi kalau ketinggalan sendok bisa. Waduh, sendoknya nggak kebawa nih. Baca bismillah nggak sulit. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, nggak sulit karena makan pakai tangan. Beda kalau makanlah pakai kaki kanan, nah itu baru susah. Mau pakai sendok boleh, mau pakai garpu boleh, mau pakai sumpit boleh, mau pakai tangan langsung juga boleh. Dan nggak ada yang ketinggalan tangannya, Pak. Nggak ada, Bapak keluar rumah tangannya ketinggalan di meja, tuh nggak ada. Lagi-lagi kalau sendok bisa ketinggalan, tangan nggak bisa ketinggalan. Wakul mimma yalik, makan yang deket-deket. Kalau bareng-bareng jangan yang jauh karena mengganggu, nggak nyaman. Kita lagi makan ada tangan lewat itu, ambil begitu, nggak enak, Pak, ya. Aturan kayak gini nggak sulit diterapkan. Dan buktinya sampai sekarang kita menerapkan. Kalau bisa makan duduk, jangan diri. Ya kalau nggak bisa duduk gimana? Ya diri, namanya juga nggak bisa. Kalau lagi kawinan, Pak, kita nggak ada kursi, Pak, penuh, lalu kita jongkok, ya ketendang orang, Pak. Itu nggak jadi makan, yang ada kita malah repot, ya. Minum juga sama, minumlah dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya namanya juga nggak bisa. Diri, tidur silakan. Tetapi aturan-aturan itu kayaknya lebih gampang, lebih simpel dan lebih applicable, bisa diterapkan. Maka ketika membaca aturan-aturan agama, itu paradigmanya paradigma positif. Alhamdulillah agama mengatur. Sebab kalau agama tidak mengatur, lalu manusia yang bikin aturan, belum tentu ada aturan yang bisa diterima di semua tempat, di semua masa. Kalau Bapak hidup di Indonesia makan pakai tangan, Bapak pergi ke Inggris, beda aturan makannya. Kalau aturan Inggris dibawa kemari makan, ya repot banget, Pak, ya. Tapi kemudian ada aturan dari Nabi yang bisa diterima oleh semua orang di setiap masa. Itu nggak gampang. Membuat aturan yang bisa diterima semua orang tuh nggak gampang. Mungkin mustahil selain Nabi. Nggak percaya? Bapak lihat aturan pemilu, Pak. Oh, pemilu kita tiap 5 tahun pemilu itu aturannya direvisi mulu, Pak. Padahal yang bikin itu orangnya pinter-pinter, anggota dewan, pinter-pinter, staf susnya banyak, pinter-pinter. Kerjaannya cuma mikirin undang-undang doang. Karena tugas legislasinya. Ini Bapak nggak percaya, emang begitu tugasnya, Pak, tertulisnya begitu. Daripada sensitif kalau ngomong masalah anggota dewan, ya. Nggak selesai, ya nggak selesai. Bahkan udah kadang-kadang mepet pemilu aja pakai jurus cepat, rapat nggak pulang-pulang sama beberapa hari. Udah selesai dibahas, 5 tahun lagi diganti lagi, Pak. Ada perubahan lagi. Bapak pernah dengar peraturan dari Nabi, ajaran Nabi kita revisi per tahun, per 5 tahun? Ya kita rapat yuk, kita ngebahas masalah hadis Nabi ini, boleh nggak dirubah? Nggak bisa. Artinya bahwa ternyata alhamdulillah kita hidup nggak repot-repot amat, udah ada agama yang ngasih aturan. Karena kita bisa bikin aturan sendiri, bisa, cuma lama. Kalaupun udah jadi, belum tentu diterima di tempat lain. Tapi Nabi bikin aturan, diterima oleh semuanya, dan kita tinggal terima. Masalah Bapak mau ngambil aturan versi yang dibikin oleh kita atau yang versi dari hadis, silakan saja. Itu opsi, Pak. Opsi. Ya namanya misalnya kayak pendidikan. Pendidikan tuh banyak banget modelnya. Pendidikan ala Harry Potter. Ada yang meneliti, Pak, ternyata pendidikan
berbasis asrama, tapi kemudian modelnya adalah kalau satu salah yang lain kena hukuman gitu misalnya, sehingga ada kontrol bersama di sana misalnya. Ada pendidikan model ini, model itu, dan ada pendidikan model yang dirumuskan dari hadis misalnya. Ya tinggal dipilih aja mana yang cocok. Jadi hadis, ajaran agama Islam, ya maaf, ajaran agama Islam itu datang memberikan banyak opsi.